warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan lancar dalam menjalankan semua aktivitas. Kembali lagi bersama saya Lukman Hakim di channel YouTube Lukman Gayor. Oke guys, kali ini kita akan tampil berbeda lagi untuk melanjutkan percakapan kemarin kita. Nah, kali ini saya ditemani dengan orang yang berbeda, tentunya ya guys. Ada dua orang yang berbeda di sini. Nanti kita perkenalkan satu persatu ya guys. Pokoknya kita sekarang akan membahas tentang semua seluk-beluk di Korea, apapun itu, masalah gaji dan penghasilan dan sudah berapakah tabungan yang ada di rumah. Pokoknya kita akan bahas di sini guys. Oke. Kita perkenalkan dulu guys. Teman saya di samping ini nih, samping kanan saya. Namanya Bro Sandi. Halo, saya halo dulu dong. Oke, saya mau kenal Sandi dulu nih. Sandi, ini ngomong-ngomong Sandi ini dari mana? Saya dari Lampung. Oh, dari Lampung ya. Iya. Di Korea ini udah berapa lama di Korea? Baru sekitar 10 bulan jalan, Mas. Bulan berarti belum ada setahun ya? Belum, Mas. Oke, jadi Sandi ini dari Lampung. Oke, proses ke Korea itu programnya G2G kan ya? Saya pakai G2G, Mas. Oke, ujiannya itu tahun berapa? Saya ujian tahun 2019, Mas. 2019 ya? Oke, Karena baru corona sih, Mas. Corona ya? Iya. Oke, sebelah saya teman saya yang ini senior saya juga guys, bisa dibilang ya. Oke, siapa ini? Coba kenalkan. Namanya Mas Dalim, Mas Dalim nih. Silakan perkenalkan. Halo guys, Mas Dalim. Nama Mas Dalim. Mas Dalim ini dari mana? Saya Dul Halim dari Indramayu. Wih, dari Indramayu. Berangkat ke Korea udah berapa lama ini? Baru jalan 3 bulan. Belum lama ya? Belum lama. Belum lama, berarti baru ya. Iya. Kita ulik. Oke, kemarin kita sudah membahas nih sama teman kita yang kemarin yang sama Edi sama Bagas Ya. tentang biaya di Korea itu berapa, prosesnya seperti apa, dan kita sudah ulas semua ya guys. Oke, kali ini saya mau tahu prosesnya dulu deh, Sandi ini. Iya, Mas. Sandi ini belajar sudah berapa lama? Pas di LPK, Mas. Iya, di LPK itu berapa lama? Saya kan dulu kan sekolah kan ya. Iya, sekolah. Terus saya di rumah dulu, Mas. Di rumah dulu. Habis itu ya bantu orang tua ya. Hmm. Habis itu bingung kan mau nyari Iya, kerja juga. betul. Habis itu saya ketemu info kan. Iya. Tapi saya tidak di Lampung belajarnya, Mas. Di mana itu? Di Jawa Tengah. Oh, berarti kamu asli Lampung. Emang saya tanya dulu, di Lampung itu lembaga kursus bahasa itu udah banyak atau belum ada? Saya kalau itu kurang paham ya, Mas. Kurang paham. Soalnya saya nyari itu ketemu itu langsung di Jawa Tengah, Banjarnegara. Kok Banjarnegara? Di Iya. situ ada teman atau apa kan dalam Nggak ada. Banjarnegara kan Nggak jauh. Nggak ada. Saya cuma punya nenek itu, Mas. Nenek Nenek? tapi jauh di Brebes. Ah, di Brebes. Berarti kamu nekat merantau ya? Betul, Mas. Oke. Sekarang Mas Dalim nih. Mas Dalim itu butuh berapa lama itu belajar itu? Kalau sekarang butuh berapa lama ya? Paling sekitar 4 bulan kalau saya. 4 bulan ya. Oh. Oke, sebelumnya ada yang menarik nih guys. Iya. Mas Halim ini ternyata kesini ke Korea itu sudah 2 kali. Sebelumnya itu udah di Korea ya. Benar. Itu Mas dulu di Korea itu sebelumnya udah berapa tahun sih di Korea itu? Dulu waktu pertama kali saya belajar 2015-an kayaknya. Ya. Lulus 2015 juga. Iya. Terus alhamdulillah berangkat tahun 2016 bulan 4 kalau nggak salah. Berarti bulan 2016 Ya. sampai udah berangkat ke Korea ya? Udah. Alhamdulillah. Berarti udah berapa tahun kerja di Korea pulang ke rumah tuh? Ya, sekitar 4 tahun 11 bulan. 4 tahun 11 berarti? Ya, Udah hampir 5 tahun ya? hampir 1 bulan lagi 5 tahun. Oh, alah, berarti ini udah senior kan? Saya bilang tadi. Berarti- Sebenarnya kalau Ya. Korea kan 4 tahun 10 bulan ya Mas. Iya, betul. Nah, kenapa 4 tahun 11 bulan? Karena waktu itu ada program namanya penambahan visa untuk waktu itu kan terjangkit banyak sekali kasus corona. Corona itu ya? Pemerintah menganjurkan untuk menambahkan 50 hari. 50 hari tambahan visa Seperti untuk itu yang ya? mau pulang. Nah, saya mengambil yang itu. Jadi saya ambil 50 hari tapi saya nggak genapin 50 hari buat saya sisain buat untuk pulang.
Oh. Jadi saya ambil sebulan aja. Mantap. Berarti diam-diam udah lama Mas Dul di Korea nih. Berarti udah pinter lah, alhamdulillah. Oke, berarti Mas Dul itu kenapa? Apakah 4 tahun itu belum puas di Korea itu atau kenapa kok bisa balik lagi ke Korea itu gimana? Ya mungkin faktor ya keuangan juga. Iya, keuangan. Karena saya masih membandingkan sih. Membandingkan. Penghasilan di Indonesia segini, penghasilan di Korea segini. Oh, iya. ya udahlah. Saya sambil usaha di Indonesia, sambil juga saya berangkat ke Korea. Nanti usaha di Indonesia yang pegang istri saya. Oh, jadi gitu. Berarti intinya ya kekurangan modal lah. Sekarang buat nyari modal menjalankan usahanya. Buat memajukan yang baru lagi gitu. Berarti Mas Dul ini pulang tahun berapa itu? Pas itu? Pulang tahun 2021. 2021 dan sekarang Bulan 2022 udah berangkat lagi. Terus di rumah belum ada setahun ya? Ya, Sekitar 1 tahun lebih lah ya. Lebih ya. Sambil belajar, sambil nganggur pertama juga nganggur lama. Oh, di rumah juga ya mau program anak juga. Alhamdulillah ya. Udah punya 1 orang anak. Alhamdulillah. Oke. Saya tenang berangkat lagi. Sebelumnya nih saya juga mau nanya ke Sandi nih. Sandi apa emang kayak seperti Mas Dul atau masih baru di sini? Saya baru Mas. Pemula bahasanya. Pemula lah ya. Baru kali tes, baru pertama kali ke Korea juga. Gimana sih kamu pas tes itu mengalahkan kuotanya berapa kamu pas dulu? Oh, saya itu kuota kalau nggak salah itu 3.000 apa ya Mas? 3.000. Kalau nggak salah apa? Kalau misalnya 3.000 lebih lah ya. Iya, sekitar 3.000 lah ya. Berarti kamu mengalahkan berapa ribu orang kan? Kamu intinya orang-orang yang terpilih lah di sini ya. Ya, pas-pasan walaupun pas-pasan lah ya Mas ya. Nilai pas-pasan. Oke. Hitungan lah. Kamu ini kan emang baru banget di sini ya. Betul Mas. Oke, sejauh ini nih biar aku bisa tahu nih di Korea itu nih tentang belajar bahasanya seperti apa. Misalkan kamu nih belajar bahasa di rumah nih. Terus ketika misalkan kamu pinter di rumah, ketika kesini lagi apakah berbeda atau sama bahasanya itu ke Korea tuh? Kalau masalah bahasa sih sama Mas. Sama. Cuman bedanya kan ya di rumah kan kita belajar terlalu formal. Iya. Kalau di sini kan kayak apa ya? Malah lebih ke desa-desa gitu. Iya. Jadi bahasanya lebih agak kasar malah. Di sini emang biasa kayak di film-film gitu ya. Iya betul Mas. Berarti Kita kamu susah ngertiin juga. awal emang udah sebelum setahun ini nih, kamu habis setahun. Bahasa kamu di sini jujur seperti apa? Apakah udah baik ataupun bisa interaksi sama orang luar atau gimana? Cukup lah Mas. Kalau dibilang Cukup lah. Coba tapi intinya bisa ngejawab orang Korea dan paham orang Korea seperti apa ya? Kita agak susah ngomongnya aja gitu. Luar biasa guys. Emang di Korea itu seperti itu ya. Emang. Oke, sekarang kita ketemu di sini alhamdulillah di pabrik Korea nih. Saya juga sudah membahas kemarin tuh kita di pabrik yang pembuatan ini nih, misalnya yang ini nih bisa dilihatin ini misalnya itu buat pembuatan printing ya. Sandi juga itu kerjanya di bagian apa nih? Kan kemarin saya ke Edi sama bahkan bagian inse atau printingnya. Kalau Sandi itu bagian apa? Saya kebetulan satu bagian sama Edi, sama Bagas. Bagian printingnya juga, inse. Kalau bahasa Korea itu inse ya. Produksi awalnya Mas. Produksi awal. Kalau Mas Halim sendiri gimana? Jadi pertama kali ke sini kan Mas Halim kan udah ke Korea nih sebelumnya. Udah 5 tahun nih datang lagi ke sini, apakah ada kendala lagi tentang bahasa atau harus tinggal melanjutkan saja atau masih canggung atau gimana? Oh, kalau yang kedua kali sekarang ini, alhamdulillah masalah bahasa, alhamdulillah lancar lah. Lancar, Kalau saya bilang alhamdulillah, gitu, alhamdulillah. Orang Korea ngomongnya ngerti, saya ngertinya. Saya ngomong ke dia juga dia menangkapnya dengan baik. Jadi enggak ada kesusahan lah kalau karena saya dulu udah pengalaman kan 4 tahun 11 bulan, alhamdulillah cukup juga. Alhamdulillah ya. Berarti sekarang kita ketemu sama di pabrik percetakan juga dan memang bisa dikatakan berat ya. Oke, katanya di pabrik kita ini ke pabrik Inse itu berat. Saya nanya nih ke Sandi ini. Iya Mas. Bisa dikatakan berat tuh gimana sih? Bisa yang berat itu? Satu tekanan kerja Mas. Maksudnya kita itu diharuskan kayak kerja cepat Mas. Kerja cepat. Soalnya kita nggak Emang target. Korea kali-kali ya Mas. Nah, kerja cepat. Kedua, ya kerjaan kita yang berat, ngangkat barang berat. Bukan kayak lebih enteng, tapi kan udah berat, kita cepat-cepat.
Tapi kita setelah cepat itu ada waktu senggangnya sih mas, walaupun cepat-cepat Iya, di iya. akhir ada waktu senggang. Jadi dikatakan berat itu jadi bukan bertenang tenaga saja ya, tapi pikiran juga mas. Jadi kalau di rumah ada masalah, di rumah di kampung, Iya. terus di sini ada masalah, jadi berontak semua. Bisa stres, makanya kalau Stres, kita ya? nggak sambil main game, nggak Iya, sambil benar-benar, musik-musikan, benar-benar. bisa stres. Oh iya, jadi emang Jadi di tenaga cepat, pikiran cepat, gerak cepat gitu. Cepat semua itu ya. Makanya, wah. Oke, menarik ya, menarik. Jadi awal-awal emang stres ya. Kita bisa ngerasakan semua juga ya. Terang saya sendiri emang stres, bener kata Sandi itu. Oke. Sayang nih, Sandi nih buat yang awal-awal ini karena emang kendala juga susah. Bahasa juga emang agak susah, kadang disuruhnya A, malah Iya pernah. iya disuruhnya A, malah ininya kerjanya B, Iya. seperti itu kan. Nah, contohnya nih, misalkan Sandi nih pengalaman sama orang Korea nih. Keras gak sih orang Korea tuh, ternyata tuh keras gak sih? Keras mas. Keras banget. Tapi nggak penendam mereka mas. Hari itu kerja, ya selesai kerja itu kalau dia apa-apa ya kayak pelukan Iya. apa-apa dia senyum lagi gitu. Senyum lagi. Jadi ketika Nggak kayak itu doang penendam ya. gitu, Pak. Jadi Jadi beres saja hari itu udah. kamu bandingkan deh kalau misalnya karakternya sama orang Indonesia nih, itu gimana tuh? Iya, Sama atau lebih keras ini? Katanya kan kelihatannya kan apa yang orang dengar kan orang Korea kan keras. Kalau Indonesia kan mainnya main hati mas. Main hati. Iya. Hari ini kayak kerja kita nggak bener. Iya. Kayak selanjutnya itu kayak dipendam sama dia. Iya. Iya bakal kayak nggak enak gitu lah. Tapi Iya. kalau kemarin hari ini nggak bener, kita dimarahin dia kayak ke kita dideketin lagi. Iya. Tapi berikutnya ya udah enak. Berarti itu juga jadi orang Korea walaupun keras, tapi karakteristiknya nggak pendendam. Iya. Waktu itu juga ya selesai. Iya. Selesai baik lagi, kita ngobrol Ya, walaupun lagi. besoknya ribut lagi tapi pulangnya baik lagi. Iya, Sampai oke. mungkin sampai kayak kita kayak Mas Lukman lah, misalnya Iya. udah paham mesin, jadi kita Hmm. udah lebih dekat gitu mungkin. Seperti itu. Kalau yang saya tahu sih selama saya Iya. kerja sih. Oke, kemarin kan si Bagas nih pernah cerita, dia pernah kena fisik nih orang Oh, Korea tuh. oh. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Belum ada sih kalau kayak nyentuh Gak apa. ada yang fisik. Tapi kalau omongan aja sih. omongan ya. Tapi omongan tuh lebih sakit daripada mukul. Seperti itu. Serius. Oke. Saya nanya ke masalah ini, apakah orang Korea karakternya sama ataupun setiap orang kayak orang Indonesia lagi, ada yang baik juga, ada yang keras juga. Karakteristiknya gimana sih orang Korea tuh? Orang Korea mungkin ada bedanya, ada persamaannya. Mungkin Iya. namanya juga manusia mas ya. Iya. Kalau orang Korea mungkin keras dengan profesionalismenya, Iya. dengan pekerjaannya. Hmm. Dia mengemban tanggung jawab sebagai Iya. atasan bahwa Iya. ke bawahnya itu harus benar, harus gini. Iya. Ngomongnya keras. Hmm. Tapi kalau udah selesai ya udah baikan lagi. Biar jangan ada dendam. Iya, Biar besoknya betul, kan betul. enak lagi. Mungkin dia besoknya sudah ngerti gitu kan. Oke Dan ya. kalau orang Indonesia ya kalau nggak pakai hati, kalau profesional mungkin sama juga sama orang Korea. Tapi kalau pendendam apa pakai hati ya sama kayak Mas Sandi juga. Iya, benar. Kayaknya. Besoknya ditendang lagi di kamu kemarin begini. Gitu. Jadi orang orang Korea itu emang Iya. karakteristiknya keras ya, tapi tidak pendendam ya seperti Iya. itu ya. Dan dalam rangka keras untuk menjaga profesionalitasnya Iya, gitu. saat kerja, tapi kalau di luar kerja itu asik emang mas. Asik, Iya, benar. kadang nawarin makan lah, inilah ngajak Iya. bercanda, ngajak ketawa, nyuruh istirahat lama, nyuruh merokok lama. Kalau di luar Seperti itu ya. Oke guys, jadi kita bisa ketahui ya kalau di orang Korea itu keras, tapi nggak semuanya juga keras. Iya. Contohnya nih, saya dengar juga Sandi tuh di kita tuh kerja tim nih. Di Sandi tuh, apakah ada orang yang baik juga kayak karakteristik seperti Indonesia, ada nggak di Sandi? Ada nih ya. Ada. Emang dia nggak pernah marah atau gimana tuh gimana? Mungkin karena dia sepekerjaan, maksudnya Serekan kerja gitu ya? serahkan kerja lah, bukan atasan saya, bukan Iya. bukan bosnya, pokoknya barengan kerjanya mungkin kayak gitu. Tapi dia emang orang asing juga. Iya. Ya, udah tua juga sih orangnya. Baik ya, itu jangan baik ya. Dia ngerti lah dia. Walaupun kadang-kadang ngeselin, dia ngerti benar. Gimana maksudnya? Jelasin. Ya mas tahu sendiri lah. Kadang balikin chat sendiri. Ya itu kerjaan saya, emang kerjaan saya. Itu Iya. udah tua nih. Nah, Iya. Udah tua Capek, juga. capek. Ayo dulu, apa? Oke, jadi orang Korea juga nggak semuanya keras, sama karakteristiknya kayak seperti orang Indonesia, ada yang keras, tapi kalau emang keras tapi tidak pendendam juga ya. Emang berat di bagian ini.
Ya, alhamdulillah kita semua bisa bisa berkumpul di sini juga. Emang namanya juga orang bekerja, orang merantau ya. Jadi pasti resikonya ini. Oke, kita sudah tahu nih kalau risiko orang Korea tuh emang ada yang keras juga, ada yang enggak juga. Oke, buat Mas Halim sendiri nih, karena khusus nih saya mau nanya nih. Dulu itu kerjanya di pabrik apa sih sebelum di pabrik ini yang sekarang nih yang bungkus mie ini? Oh lumayan banyak mas. Banyak, berarti ini Mas Halim udah pernah pindah pabrik? Sering pindah-pindah mas. 50 kali pernah? Oh enggak. Guys, Pemerintah Korea mungkin menerapkan maksimal 3 kali pindah. 3 kali pindah. Jadi Berarti dari pabrik pertama ke pabrik yang kedua 1 kali, iya. kedua yang ketiga 2 kali, ketiga yang 4 3 kali itu maksimal. Jadi Iya. saya dulu pabriknya 4 kali. jadi nih orang-orang Indonesia nih, kita juga orang Indonesia nih Mas ya, yang mau tahu informasi tentang Korea. Jadi kita tahu juga di Korea itu bisa pindah pabrik seperti kayak di Indonesia ya. Bisa. Ternyata bisa pindah pabrik loh guys. Contohnya Mas Halim ini nih, Mas Halim itu pernah pindah berapa pabrik dulu pas 3 kali. 3 kali. Maksimal Iya, 3 yang kali. pertama pabrik kalau nggak salah karpet, pembuatan karpet lantai buat pemanas. Itu sekitar 1 tahun 4 bulan. Dulu 4 bulan. Terus berikutnya Sebenarnya di pabrik yang pertama itu nggak boleh pindah mas sebenarnya. pindah. Senior saya nggak ada yang pindah. Mau pindah nggak boleh, mau pindah nggak boleh. Jadi ya udah di situ aja. 5 tahun sampai ada yang itu di situ mas. Tapi pas saya datang, kenapa saya bisa pindah? Karena mesinnya yang di pabrik itu dibilang bangkrut atau enggak itu belum tahu saya. Soalnya dia tuh menjual mesin yang lama, mau beli mesin yang baru. Jadi selama mesin yang baru belum datang, mesin yang lamanya dijual, itu saya dikasih 2 pilihan. Pertama, mau tetap di sini kerja atau mau pindah. Seperti itu. Iya, Sajang menawarkan kalau tetap di sini katanya pulang dulu ke Indonesia selama 3 bulan. Iya. Terus balik lagi. Tapi sampai sini juga katanya nggak ada mesinnya mas. Jadi kamu nanti beresin rumput, beresin sama gitu. Jadi nggak kerja di mesin. Serabutan berarti, Mas. Pilihan yang kedua saya dikasih pilihan pindah. Ya udah saya pilih yang kedua aja. Intinya pindah dari pabrik pertama itu karena karena keadaan kondisi pabriknya yang nggak stabil. Intinya udah mau bangkrut lah yang bisa dikatakan lah ya. Bangkrut atau gimana? Belum Jadi tahu. terpaksa pindah dong. Ya, jadi di Korea juga pabrik itu banyak yang bangkrut juga ya? Banyak sering. Terutama ya, guys. perumahan itu kayak pabrik-pabrik rumahan kayak gitu. Sering banyak. Home industry lah bisa dibilang. Kadang-kadang kalau di Indonesia ada juga kan yang dapat esensi terus dibatalkan, ya batalkan lagi. Itu mungkin faktor ada yang bangkrut juga. Atau mungkin ada masalah yang lain juga nggak tahu kan. Oke, jadi pabrik di Korea pun bisa bangkrut ya? Bisa. Berarti sama kayak Indonesia. Berarti Sama. banyak pabrik-pabrik Korea juga yang bangkrut dan jadi terlantar karyawannya gitu ya. Jadi memaksakan sampean untuk pindah gitu. Akhirnya pindah ya pabrik yang Tapi kedua. saya juga nggak dipaksakan sih, saya juga mau pindah sebenarnya. Mau pindah juga. Iya ya. Pindah juga, pabriknya agak kotor juga sih mas. Makanya. Soalnya dasar pembuatan karpet itu kayak debu gitu mas. Dimasukin jari karpet, digulung panas juga. Oke nih, masalah kotor pabrik ya. Emang fasilitas pabrik tuh di Korea tuh beda-beda apa? Tempat tidurnya atau tempat makannya atau tempat tinggalnya emang beda-beda ya? Beda-beda. Di Korea Pasti itu? beda-beda, ada tempat makan khusus tempat makan, tempat tidur ya dikumpulin tempat tidur Oke, gitu. kayak tempat tinggalnya aja di Korea tuh. Itu gimana? Ada apa aja tempat tidur orang-orang pekerja Indonesia nih di Korea nih? Fasilitasnya ada Fasilitasnya lumayan lengkap di Korea itu? Dikasih kasur, kasih ruangan, dikasih kamar mandi juga. Enggak, sampai tidurnya di mana? Pas dulu di pabrik asrama. Di asrama. Jadi dibangun asrama ya? Iya, Ada kasih asramanya. asrama juga. Jadi saya tidur tuh nggak bayar apa-apa, gratis. Wifi Berarti juga di ada. asrama ya? Iya. Tidur juga, ya tinggal tidur gitu mas jadi ya, aman lah. Oke. Jadi kita tahu ya guys. Jadi di Korea itu orang-orang di Korea orang Indonesia di Korea itu tinggalnya kan banyak. Tinggalnya di mana sih? Kayak apa sih tempat tinggalnya orang Indonesia di Korea? Iya. Jadi tempat tinggalnya pertama ada yang di apartemen, Ya benar. ada yang di asrama, ada yang di kontainer juga. Jadi tergantung pabriknya masing-masing gitu ya. Kalau dia mau mungkin
dia ngontrak sendiri ada. Kontrak sendiri juga Di ada. one room. One room dia namanya. ngontrak sendiri, tapi dia bayar sendiri. Bisa dibilang ngekos lah ya. Kos, tepat sekali. Betul. Soalnya mungkin dia nggak nyaman sama yang sekitar-sekitar situ. Ada Iya, orang Korea iya. juga mungkin Iya. yang di asrama mungkin karena peraturan asramanya gini banyak sekali kan. Kalau Iya. asrama peraturannya kalau di kos bebas, saya di kamar sendiri kan, saya nyewa sendiri gitu. Iya, tapi kan tanda kutip kan biayanya juga. Biaya. Tapi kalau ngekos tuh dibayarin pemerintah di perusahaan juga Enggak. Pakai duit pribadi kalau ngekos. Karena perusahaan nggak ngasih. perusahaan nggak ngasih. Mungkin kalau perusahaan ngasihnya apartemen. Nah, kalau apartemen ada yang menerapkan 50%. Iya. Pihak pabrik 50% bayar, pihak kayak saya pribadi Iya. 50% untuk bayar apartemen. Iya. Oh. Terus ada yang 80%, 20%. Pabrik 80, saya 20 kayak gitu. Oh, seperti Kalau itu ya. apartemen, sebagian besar apartemen itu bayar intinya. Itu Kalau asrama ya. gratis. Kebanyakan kalau misalkan tempat tinggal orang Indonesia yang di Korea itu ada yang di apartemen. Tapi Iya. kalau di apartemen kebanyakan nih bayar nih buat bayar Bayar, apartemennya. bayar. Tapi bayarnya tidak 100%. Misalkan kalau 100% belum bayar. misalkan kita hanya bayar 20%-nya saja Iya. atau 50%-nya saja. Nah, kalau misalkan asrama itu tidak dapat, kita tidak bayar, tapi ada juga sebagai pabrik yang bayar ya. Cerita teman-teman juga ada. Ada. Ada yang dipotong 100.000 won, ada yang 50.000 won kayak gitu. Oke. Kebijakan pabrik juga sih. Kita kan nggak bisa maksain. Jadi yang di asrama pun ada yang bayar, ada yang tidak. Ini yang ini banget, yang agak ini banget, yang tinggal di kontainer itu guys. Ada Ya. juga sahabat-sahabat kita yang tinggal di kontainer, dan alhamdulillah kita mangga ya. Tapi ya ada sahabat-sahabat kita juga yang tinggal di kontainer guys. Tapi emang di dalam kontainer itu udah difasilitasi ya kayak tempat layaknya tempat tinggal lah. Tapi Ya. kan kalau di kontainer kan kalau musim dingin kan kita tahu sendiri, kalau biasanya kalau di kontainer itu nggak dibayar juga ya, nggak bayar, katanya nggak ada potongan. Jadi semakin layak tempat tinggalnya, semakin ada potongan juga, dan semakin bagus ya, semakin gede juga ya kan. Kalau pabriknya elit, kalau asramanya bagus juga ya kita gratis aja gitu. Iya, ada yang gratis seperti kita ini ya. Kalau ini bagus ini. Bagus nih asramanya juga Iya. bagus. Oke. Kalau kontainer, mas, kasihan. Kalau mau mandi, kalau Iya. mau ke WC gitu Iya. kan, keluar kontainer dulu. Apalagi kalau musim dingin. Waduh. Oke. Sekarang Sandi nih. Sandi kan belum tahu nih apakah adaptasinya seperti kayak tadi karakteristiknya sama orang Korea kan udah beradaptasi ya, kayak masa cuaca juga udah adaptasi ya. Terus kalau misalnya makanan nih, Sandi apa udah enak dengan makanan Korea, atau awal pertama kali ke Korea tuh udah enak makanan Korea tuh? Saya sampai sekarang nggak suka makan Korea. Nggak Kimchi suka? contohnya. Saya nggak pernah makan Contohnya kimchi kan makanan pokok ya. Dari Saya awal awalnya sampai sekarang. Karena trauma sih. Pernah teman bawa kan dari Korea, dia Iya, bilang, iya. terus saya makan, Iya. saya muntah-muntah. Wah. Sampai sekarang nggak suka. Jadi Iya. memang kamu belum menyesuaikan diri dengan masakan Korea ya, masih belum suka ya. Betul mas. Kendalanya kenapa tuh? Rasanya seperti apa sih makanan Korea tuh? Kayak dia baunya sudah nggak enak mas. Baunya sudah nggak sama enak. kecut tuh. Kecut ya. rasanya kalau rasanya hambar ya, agak hambar, kurang. Jadi Sandi itu walaupun udah hampir setahun, dia itu sama masakan Korea masih belum suka sih. Tapi malah orang Indonesia itu populer, San. Kenapa kamu tidak suka? Beda mulut, beda orang mas. Karena kalau orang Korea kan, Korea enak nih, makanan Korea, ternyata nggak enak di sini mah ya. Terus kamu sehari-harinya makannya gimana kalau nggak enak? Kan ada Terpaksa ya? lauknya mas. Ada lauknya kayak dikasih telur, kasih Ayam gitu ya. iya ayam gitu lah. Berarti kamu terpaksa ya makan Iya. makanan di Sikta gitu ya. Kadang ini favorit. Apa ini guys? Ini lagi, ini lagi. Oke. Tapi kan kita ada bagian dalam prosesnya. Oke, maaf nih. Kita kan di sini kayak ya Muslim semua lah ya, bisa dikatakan lah. Orang Indonesia kan ciri khas Muslim. Sandi apa pernah makan babi? Di sini kan Kalau saya babi sih, babi kan di sini legal. iya legal boleh berarti mas ya. Boleh. Saya emang nggak suka mas. Iya, nggak suka ya. Apalagi lihat daging aja nggak suka. Memang kamu nggak makan babi ya? Mas Lili kamu sendiri gimana? Jelas Mas Halim kan udah 5 tahun lah ya. Ini mah cerita pengalaman pertama aja. Masakan makanan Korea itu seperti apa sih? Masakan Korea itu waktu pertama datang di Korea di penampungan di Ansong itu, Iya. saya tuh makan kimchi ya mas. Iya. Saya liatin
sepertinya seger. Seger ya, enak, merah. Nggak pedas gitu ya Mas ya. Wah enak nih, saya ambil. Iya, banyak ngambil itu. Ya lumayan lah, lumayan lah. Nggak dikit, nggak banyak. Saya sumpit, saya makan. Iya. Mas, saya mau muntah. Bisa sama buta gila. Udah kecut, Iya. dingin banget. Dingin banget ya. Aduh enak Mas. Makanya gila. Kayak gitu banget. Makanan Korea gitu. Terus nyampe Tapi sekarang lama-kelamaan saya biasain makan sedikit-sedikit. Iya. Ya lama-lama terbiasa juga, enak Terbiasa juga. juga, ya. Jadi saya ambil kimchi lagi, ambil kimchi Jadi lagi. sampai sekarang ya makan kimchi terus gitu ya. Iya, ambil sedikit. Kalau untuk makanan yang lain gimana awal-awal? Rasanya kayak baunya itu gimana? Baunya ya asing gitu. Asing Asing gitu ya. banget. Kalau rasanya itu Kalau rasanya dominan semua masakan Korea itu kecut. kecut asam. Asam ya kecut ya. Sayurannya asem, Oh. banyak makanannya asem. Iya, iya. Kata orang Korea, hebayo, gitu. Masih soyo. Masih soyo, masuk soyo. Gitu. Gak enak saya itu soyo. Oke. Kecut. Aduh, memang ya kalau misalnya kita merantau malah ini negeri ginseng, tapi orang Indonesia kan favorit malah restoran-restoran Korea kan yang ada di Indonesia malah penuh ya. Iya, malah dia bikin kayak Konten restoran apa, Korea oh, campur. tapi jelas di sini kan gitu. nggak enak juga ya. Kita kan lidah orang Jawa. orang Jawa, orang desa. Oke, sekarang nih karena makanan nih, kemarin kan udah Edi sama Mas sudah cerita nih biaya hidup di sini tuh sekian. Apakah kan jelas biaya hidup setiap orang kan beda-beda nih. Sandi sendiri nih biaya hidup bisa dibilang biaya hidup di Korea itu mahal atau sama kayak Indonesia? Ya mahal Mas. Mahal. Kok bisa Kalau dibilang dirupiahin ya mahal. Iya. kok bisa Contohnya dibilang rokok mahal? aja lah Mas. Nggak usah Rokok. jauh-jauh. Rokok satu bungkus 45.000. Rokok. Satu bungkus 50.000 lah kalau cross sekarang ya. 50.000 duit Indonesianya gitu Iya, ya. betul. Satu bungkus. Sedangkan saya beli kalau itu kan beli 2 press, 3 press sekaligus yang di. Sama kalau rokok ya. Kalau rokok bisa 4 juta, 3 juta kalau sekali beli rokok. Sebulan itu buat rokok doang nih Sandi nih berapa tuh sebulan? Bisa 2 juta lebih Mas. Rokok doang tuh. Rokok sebulan 2 juta. Mantap. Kalau rokok Indonesia ya mungkin nggak nyampe paling Iya, 200, kalau di 300. Korea kan. Nah, kalau di Korea Korea. saya habis 2 juta lebih. 2 juta lebih buat rokok doang. Wow, emang. Jadi rata-rata tuh ya biasa yang perokok sendiri nih Sandi. Iya. Bisa kita sebulan tuh habis berapa sih? Ya 500 lah kemungkinan Mas. 500. 500 kalau di rupiahnya 6 juta lah. 6 juta ya. Mm-mm. 6 jutaan ya. Dia termasuk irit kan ya. Bisa jadi Mas. Iya. Soalnya kan kita kan makan di sini. Makan kan kasih pabrik. Hmm. Terus kan kalau di beli beras juga kita kan kayak sum-suman satu Patungan gitu ya. patungan gitu sih. Oke. Jadi 500.000 ya. Ya bisa lebih lah Mas. Paling ya kalau- paling mentok-mentok 700 lah. Iya, kalau misalkan Sani sih di sini kayak pernah beli apa gitu, Banyak. baju apa gitu ya. Banyak. Kalau misalkan baju di sini, beli barang-barang di sini nih, bedanya sama Indonesia, kata Sani murah atau lebih mahal di sini? Lebih mahal sih tapi kualitas lebih bagus di sini Mas. Jadi lebih mahal-mahal di sini ya? Iya. Barang-barang apapun ya Iya. sama di Indonesia nih. Contohnya nih, barang apa ya kayak makanan aja, minuman aja ya, minuman kayak aqua aja di sini berapa itu? Aku tuh kalau nggak salah 1.500. Kalau di sini kalau di rupiah tuh hampir 16.000 itu yang kecil. Yang kecil 16.000. Wow. Nah, kecil 16.000. Ini buat Sani yang merokok nih, buat Mas Halim sendiri nih biaya hidup di sini bisa dibilang mahal. Menurut Mas Halim ini bisa dibilang lebih mahal atau lebih murah sama yang di Indonesia? Pengalaman saya, kalau pengalaman waktu dulu, Iya. mungkin saya tinggalnya di pinggir perkotaan ya Mas ya. Iya. Kadang-kadang habis 700.000 won satu bulan. Kalau di kota kan ya. 800 lah 900.000 won. Jadi gini kak, jadi kita seterangin kak. Di Korea pun sama kehidupannya seperti di Indonesia ya. Ya. Kalau misalkan kita tempat pabriknya atau tempat kerjanya di desa, itu semakin kecil juga. Betul. Apa pengeluarannya? Jangan malas keluar Mas. Kalau Ya. kalau misalkan kita di kota, misalnya di metropolitan, kan misalkan kayak di Jakarta, kayak di Karawang, di Bekasi itu pun biaya hidupnya juga pun lebih tinggi juga gitu sama. Sama kalau Coba nih, di perkotaan. Masalahnya kan pernah hidup di kota juga, Ya. pernah hidup di kota di Korea juga ya guys. Pernah hidup juga di pedesaan juga. Iya. Kalau di kota itu gimana? Kalau di kota mungkin biayanya banyak karena kita sering keluar. Karena pinggir
dekat dengan hiburan. Hiburan ya, apa aja ada Minggu ya. 1 hari, 2 hari kita Keluar ya, jalan-jalan terus ya. Ke Gyeongbokgung atau kemana. Belum nanti teman-teman kalau malam minggu buset pada minum-minum terus biaya norebang. Norebang. Biaya norebang harus kalau di pinggir perkotaan. Yes. Oke. Kalau nggak norebang, Bukan laki Mas. Bukan laki ya. teman-teman saya ngajakin, ayo norebang, nggak mau. Nah, kita mau juga dari akhir tadi. Oke. Jadi kalau Mas Halim simpulkan kalau biaya hidup di kota itu habis berapa sih? Di Korea itu? Sebulannya? Sebulan 800-an. 800 atau di rupiah ini bisa 10 juta guys sebulannya. Ya. Jadi biaya hidup Korea itu kalau kita dapat kerjanya di kota, di tempat ramai, di metropolitan itu nyampe 10 juta ya. Nah nih di sini kita nih sekarang kan tempatnya di desa nih, jauh dari mana-mana. Ya, yang sekarang butuh nih. Itu habis berapa nih sebulan? Kalau di pedesaan seperti ini, mungkin saya mikir 2 kali karena transportnya itu mahal, lumayan mahal, 50 ribuan bolak-balik. Transport kalau ke kota. Kalau mau ke kota tuh 50 ribuan harus? Iya, ke kota yang teman-teman saya biasa kumpul gitu. Bolak-balik sekitar misalkan 50 ke ribuan. Seoul lah, ke Seoul berapa? Seoul. Untuk biaya keretanya udah berapa tuh? 150 ribuan. Iya. Untuk kereta yang pertama, belum naik ke kereta yang kedua transit. Nanti habis itu mungkin kalau kereta yang ketinggalan kita naik bis. Iya. Terus naik bis lagi atau kita pulangnya naik taksi. Ya sekitar 50 ribuan atau 600 ribu, berapa tuh? Oke. 600 ribu. Jadi kita sekali jalan bolak-balik. kalau mau ke kota ya. Iya. Tuh guys, jadi transportasi di Korea itu mahal. Sangat mahal. Mahal. Jadi sekarang yang di pabrik sekarang itu jarang-jarang keluar. Iya, jadi sekalinya kita mau ke kota itu biaya transportasi bolak-balik cuma 50 ribuan. Iya. Itu habis setengah juta loh guys. Ke kota kalau misalnya mau Jakarta, ya mau kemana itu habis setengah juta loh. Hampir mau sejuta lah. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan hidup di kayak gini di jauh metropolitan jadi dari mana-mana itu biaya hidupnya juga lumayan sedikit ya. Lumayan sedikit. Berapa tuh sebulannya? Sebulan kalau sekarang mungkin 300 mas. 300. Karena saya nggak ngerokok juga. Ya, karena nggak ngerokok juga ya. Nggak ngeluarin biaya untuk rokok. Iya, alhamdulillah. Bisa kita bandingkan ya kalau misalkan di kota. Jauh banget tuh. Di kota itu habisnya 10 juta. Kalau di desa seperti ini itu habisnya cuma 4 juta guys sebulannya. Oke. Kalau misalnya gaji nih, kalau pendapatan kan apa biaya hidup kan sesuai dengan di kotanya ya. Kotanya rame, kotanya sepi kan gitu. Kalau misalkan UMR sendiri, penghasilan sendiri kalau di kota sama di desa sama nggak? Di kota sama yang di desa? Iya. Kalau UMR untuk seluruh Korea itu sama ratakan. Kalau misalnya 1.900.000, 1.900.000 semua. Entah itu home industri, entah itu industri yang gede gitu, atau pabrik yang gede, itu sama rata. Untuk tahun sekarang saya dengar mungkin 2.010.000-an, sekitar 25 juta. Oke. Untuk UMR. Jadi kalau di Korea itu berarti ternyata di Korea itu UMR pendapatan sama rata seluruh Korea, tapi kalau pengeluaran biaya hidup itu tergantung di tempat kita berada ya. Kalau di kota berarti lebih mahal. Mungkin tergantung orangnya juga. Iya sih, tergantung masing-masing ya. Tadi orangnya irit. Iya, kalau nggak mau keluar nggak mau keluar. Intinya biaya hidup di Korea itu lebih emang mahal ya. Karena tempat hiburannya dekat gitu. Oke, sekarang saya mau nanya agak perinci nih, agak sensitif nih. Apa itu? Agak sensitif nih. Ke Mas Halim dulu nih. Aduh, Mas Halim kan ya ini mah kemarin kan Mas Halim kan udah 5 tahun nih, udah pulang nih. Udah kan penasaran ya, udah ada apa aja sih, udah dapat apa aja sih. Ini mah nggak disebutin semuanya, ini mah bukan masalah pamer, bukan masalah apa, tapi pengetahuan supaya masyarakat tuh tahu, oh di Korea tuh ini, di Korea itu. Nah, seperti itu. Kira-kira Mas Halim tuh udah punya apa aja nih kira-kira 5 tahun dong. Kepo kita kan 5 tahun ya. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah dulu lah. Ya alhamdulillah dulu. Kalau yang pertama itu mungkin saya mau bagian orang tua dulu. Berarti memang pertama tuh buat orang tua. Buat orang tua kita bangunin rumah buat dia yang dibilang layak lah. Bangunin rumah buat orang tua. Oke, terus centang. Terus
Yang kedua, saya mikirin buat untuk berkeluarga. Berkeluarga. Dulu kan belum berkeluarga. Belum nikah. Jadi saya kumpulin buat berkeluarga juga, untuk biaya nikah. Biaya nikah. Nanti punya anak gimana, gini-gini. Jadi Jadi setelah saya nikah tahun 2010 nikah, saya kumpulin lagi buat usaha lagi. iya usaha. Kalau di Indramayu yang di desa saya itu musimnya itu tanah sawah, Mas. Sawah ya. Jadi saya tuh Sawahnya udah banyak investasi mantap. investasi sawah gitu. Oke, sawahnya udah berapa hektar nih guys? Tahu loh. Udah berapa Cari hektar? sendiri di Google. Intinya udah ada sawah ya. Ada sawah. Alhamdulillah ada sawah. Yang kedua ya mungkin usaha untuk hariannya bangun DO gas kayak gitu, pangkalan gas. Ada jadi masalahnya itu 250 gas. tabung. Hebat ya. Untuk Jadi hariannya. selain sawah juga Mas Ali itu punya bisnis gas, guys. Iya. Punya bisnis gas LPG itu kan. Oke. Tabung LPG buat harian, penghasilan kalau sawah untuk musiman gitu, Mas. Ah, itu hasil yang pertama ya yang yang tahun pertama itu yang kemarin. Jadi Mas Ali pertama bangunin rumah buat rumahnya, rumah mewah gedong. Punya sawah juga, alhamdulillah, dan alhamdulillah udah punya gas nih, punya gas LPG, dan itu 5 tahun kemarin lah ya. Iya. Ya kira-kira adalah 1M-nya. Ini. Amin. Saya nggak mau perinci ya, ini mas sekitar ini aja. Iya, gambaran lah. Ini mah bukan masalah apa-apa ya. Intinya Mungkin setiap orang pengetahuan. usaha untuk bangun usaha kan lain-lain ya, Mas. Betul, ya. betul. Mungkin itu pandangan saya. Ada Mas Halim nih. Kalau Sandi sendiri nih selama belum 1 tahun ini nih, Iya mas. gimana ini Sandi ini? Yang pertama sih pasti buat bayar pas kita terbang mas ya. Oke. Saya kan soalnya minjem BNI dulu mas. Saya emang orang ya sederhana lah maksudnya. Sederhana lah. Oke gini jadi guys. Jadi Sandi ini ke Korea biayanya dapat bukan dapat dari sendiri juga, dapat pinjaman juga Iya, ya. betul, Mas. Dapat pinjaman. Jadi hasil dari sini buat pertama Pasti buat bayar buat Itu bayar biaya kecilan dulu ya Mas 30 juta ya. 30 juta itu. Karena saya sih nggak tahu sih itu kan biaya hidup seberapa Iya, jadi bayar Saya aja. sekalian aja gitu ya. Oke. Jadi pertama ya Sandi buat ngebayarin, ngelunasin buat ketika berangkat ke sini ya. Betul, Mas. Oke. Terus selanjutnya nih Sandi nih apa lagi nih? Kebetulan kan orang tua saya kan rumahnya kayak kurang layak mas, kayak kecil lah gitu. Iya. Jadi dipandang sebelah mata sama orang Iya, lain lah gitu. betul. Ya saya bangunin lah mas. Oh. Ya walaupun sekarang belum 100% jadi ya. Iya, tapi berdiri lah, alhamdulillah udah mulai berjalan lah ya. Iya udah. Alhamdulillah nih, emang kalau di sini tuh hati-hatinya mulia, seperti Sandi ini hatinya mulia kan, Masya Allah, ingin berbakti sama orang tuanya. Jadi orang tuanya intinya mau mengangkat derajat orang tuanya juga kan. Alhamdulillah nih Sandi udah bisa membangun orang tuanya, walaupun membangun rumah orang tuanya, walaupun nggak banyak, tapi sekarang lagi berdiri ya. Iya udah berdiri. Terus apa lagi itu, nih? kebetulan di samping rumah itu ada tanah kosong mas. Tanah kosong. Iya. Ya luas lah mas. Buat bangun 2 rumah bisa. Iya. Itu saya bayarin juga mas sekaligus. Bayarin juga Iya. sekaligus. Sekaligus bayarin. Belum 1 tahun guys, belum 1 tahun. Belum genap loh. Belum genap 1 tahun loh. Ini emang hebat ya. Iya buat orang tua lah. Itu orang tua sih ya. Walaupun Pertama ya, uangnya buat ngelunasin biaya ke sini juga, ngebangun rumah juga, dan sudah Punya tanah. juga loh guys. itu buat orang tua bukan buat saya yang jadi Bukan orang tua loh guys. Jadi saya nggak mau nuntut apa-apa di situ. Bukan buat di sini, lagi-lagi buat orang tua dulu ya. Berarti emang kalau pertama emang bener-bener buat orang tua semua ya Semua Sandi? Mas. Betul. Oh, Karena kita kesini itu berkat doanya Doa orang orang tua, tua. juga Walaupun- restunya iya, orang tua betul. juga, iya benar. Iya, alhamdulillah. Bang, kita orang berdoa ini bukan kita sih. Kalian berdua ini yang hebat lah. Benar-benar Sambil orang juga tua hebat. dulu lah. Memang hebat mas. Iya. Jadi alhamdulillah ya selama Mas Halim 5 tahun itu ya tadi udah kita tahu semua, Sandi juga udah tahu semua ya emang. Ya alhamdulillah di sini rezekinya banyak di Korea. Alhamdulillah. Tinggal kitanya yang kerjanya yang semangat ya Yang alhamdulillah. semangat bisa ngatur uangnya juga. Itu Iya. paling benar tuh. Betul. Hati-hati soalnya saya juga kan pernah kena musibah Hmm, teman-teman. Jadi iya. udah itu privasi lah mas. Iya, ada musibah intinya ya. Hati-hati lah kalau megang uang di Korea gitu maksudnya. Uang gede gitu ya. Uang gede dalam rekening itu hati-hati banget. Hmm. Apalagi kita kayak nakal apa-apa ya. Betul. Hati-hati lah. Soalnya kita di sini apa ya?
diberi tanggung jawab dengan uang yang besar, Iya. harus bisa mengelolanya gitu mas. Hmm. Iya. Kalau gaji sih emang besar. Besar gajinya. Boleh Cuman- tahu gaji per bulannya? Iya, coba tahu. Kan kemarin kan Saya penasaran juga sama saudara Sandi nih. Kita gaji sama kan? iya tahu. Ya udah. Intinya Mungkin penonton Lebih ingin tahu. tahu. Iya, Nah, lebih kalau tahu. kita kan udah tahu gitu, Iya. silakan. Gaji kemarin aja ya. kita di sini belak-belakan lah, Iya, belak-belakan Gaji lah. bulan 12 Maret. Iya, kemarin berapa tuh? Bulan 11 ya besar. Iya. Iya. Bulan 11 tuh kebetulan kan ada lemburan lah agak banyak. Sabtu berangkat juga ya? Satu lah kalau nggak salah. Pak. Oke. Itu masih dapat 3 kalau mas 3 juta ya. 3 juta kan. Itu kan kayak udah dipotong-potong semua mas, potong Bersih. asuransi, potong lain-lain udah. 3 juta tuh bersih duit Ya, sini. kalau Kan? di rupiah udah 35 jutaan hampir mas. 35 juta atau 37 juta guys. Kali. Sebulan. Udah berapa bulan? Kali 10 bulan. Pantesan punya tanah dia. Dipotong juga kan biaya hidupnya juga di sini. Jadi kan ada juga yang mau sekolah ke Jepang, ada yang mau ke Korea juga. Waduh. Berarti kamu juga ngebiayain keluarga juga ya? Ada juga. Selagi ada Orang masih tua insya Allah, juga. mas. Mas. Mantap. Ini bukan sombong mas ya. Iya, ini apa kan berbagi pengalaman. Betul. Kalau suka dukanya juga sih banyak. banyak jelas. Ya, ada. iyalah. Pokoknya jangan lah, jangan. Oke. Waduh sekali emang guys ya. Ini menarik ya. Jadi kita bisa simpulkan setiap orang itu bisa ngelola duitnya masing-masing beda-beda ya. Ada yang bahkan di sini 5 tahun tapi nggak dapet apa-apa karena di Banyak. sininya kelola uangnya susah. Kelola uangnya nggak bener buat boros dan lain sebagainya ya. Tapi alhamdulillah kita mah ngelolanya alhamdulillah ya diberi Pelan lah. bagus lah alhamdulillah dan ada hasilnya gitu ya. Insya Allah kelihatan mas. Alhamdulillah udah kelihatan ini 1 tahun loh udah kelihatan loh guys. Mantap. Ini 5 tahun apalagi. Udah luar biasa. Makanya saya tidak bisa ngebayangin 5 tahun di sini. Apalagi kalau dia nggak Jangan ngerokok, dibayangin. masih nggak ngerokok, Iya, nggak ngerokok, nggak minum. Aduh. Kalau ngebayangin ini pusing. Lupain gitu. Oke guys, kita kan udah tahu deh spill tabungannya. Oke lah, mungkin cukup sekian lah perencanaan kami hari ini ya. Memang cukup menarik hari ini guys. Orang-orangnya menarik juga diajak ngobrolnya. Kita tahu juga tadi biaya hidupnya. Kita tahu juga biaya hidupnya yang realnya seperti apa, perjuangannya dan ada tambah lagi karakter dirinya kerjanya seperti apa, UMR seperti apa. Setiap ini juga beda-beda. Dan yang terakhir nih, skill tabungannya juga tadi udah ya guys. Pokoknya jangan lupa ya ikutin terus channel YouTube Lukman Gayor. Jangan sampai lewatkan podcast-podcast berikutnya yang lebih menarik lagi dan banyak lagi informasi-informasi yang kita gali yang Tentang Korea mas. tentang Korea ya, yang masyarakat Indonesia tahu Kita tentang tahu Korea. selanjutnya. Iya. Dan kita akan insya Allah karena orang berbeda lagi atau orang sama lagi kita nggak tahu ya. Tetap pokoknya kita support channel ini ya guys. Pastinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Pokoknya semua mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semua. Amin. Amin ya. Mudah-mudahan kerjanya pada sehat-sehat semangat juga ya. Oke, cukup sekian dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat dulu. Wih. Mantap.